Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin, Imamil Muttaqin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudall aw nazilla aw nuzal aw nadlima aw nudlama aw yujhala alina birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan adima. Lantunan segala puja dan puji, iringan rasa syukur, rasa terima kasih atas segala kenikmatan yang zahir ataupun yang batin, yang telah terjadi, yang telah diberikan oleh Allah atau yang akan diberikan oleh Allah di masa yang akan datang. Sehingga seyogyanya kita sebagai manusia biasa yang berasal dari setetes air yang hina, kiranya kita dapat sadar bahwa yang tadinya kita tidak ada, Allah adakan untuk apa? Siapa kita? Akan kemana kita setelah hidup di atas muka bumi ini? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di surat Al-Hadid, apakah tidak sampai berita-berita dari para nabi sehingga orang-orang mengikuti para nabi, beriman, bertakwa kepada Allah, sehingga mereka mengingat kepada Allah, hati mereka selalu takut kepada Allah, terpaut atas segala perintah dan larangan Allah. Dan janganlah jadi kalian menjadi orang-orang yang keras, yang lupa, yang membangkang, sehingga banyak mereka menjadi orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan manusia bukan untuk main-main. Seandainya kita tahu hakikat kejadian-kejadian yang ada, mungkin mending kita menjadi batu, mungkin kita menjadi pohon, atau mungkin menjadi besi, karena tidak ada hisab, tidak ada yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin, dan di antara kalian yang diamanahkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau kita hidup hanya kita niatkan untuk mencari dunia dan dunia, maka Fir'aun laknatullahi alaih, orang yang lebih sukses tentang dunia, orang yang lebih hebat, orang yang lebih punya power dalam urusan kerajaan, demokrasi, kekuasaan dan segala-galanya. Namun ada perintah, ada tujuan hidup manusia, Pak. Yang sakti bakal mati, yang raja diktator bakal mati, yang presiden jahanam bakal mati. Apa gunanya pangkat? Sekalipun kita masih berkuasa, kalau kesehatan sudah Allah angkat, maka tidak akan bisa kita berkuasa. Makanan yang enak sudah tidak bisa kita rasakan. Kalau kita hidup hanya tujuan ingin berkuasa, mungkin dari tingkat RT, kecamatan, kabupaten,
provinsi, sampai menjadi raja presiden. Niscaya Namrud laknatullahi alaih, raja-raja Majusi, raja-raja yang lebih sakti, lebih hebat, mereka lebih kita akui jempol. Namun mereka pun mati ditelan zaman dan ditelan masa. Makanya kalau kita sadar apa tujuan kita, kenapa kita dituntut mencari rezeki, kita dituntut untuk berkebun, mendapatkan rezeki yang halal, kita disunahkan berdagang untuk mendapatkan bekal anak cucu kita, hal-hal yang bersih yang diridhoi Allah. Karena tidak semuanya makanan yang kita benamkan di dalam perut anak istri kita hanya menjadi tai atau kotoran semata. Namun 80% diserap menjadi akal mereka, diserap menjadi hawa nafsu mereka, menjadi tulang belulang, menjadi sumsum, menjadi saripati dalam mereka hidup di atas muka bumi. Sehingga apabila ada hak orang, ada warisan yang kita serobot, zakat yang kita tidak tunaikan, sedekah yang kita simpan, dan hak-hak saudara kita rampas, maka jangan harap, Pak, kematian kita akan menjadi kematian yang sangat indah. Sebagaimana orang-orang soleh, sebagaimana para ulama, para aulia, para nabi Allah, yang mereka tersenyum di akhir kematiannya. Karena mereka begitu hati-hati atas apa yang mereka dapat. Makanya kalau kita ingin menjadi pemimpin, ambil bagian itu, tapi menjadi pemimpin yang bisa membersihkan yang kotor. Kalau kita cita-cita ingin menjadi perdagangan, ahli ekonomi, ambil bagian itu untuk mensejahterakan, memberikan pekerjaan saudara-saudara kita yang mungkin sekarang secara undang-undang kita sudah di bumi hanguskan dan dihajar. Makanya Nabi SAW orang yang sangat bijaksana, namun orang yang sangat tegas dan pengasih. Nabi bukan cuma mengajarkan sholat, tapi pertama, urusan keimanan kita, urusan tolong menolong asah asih dan asuh, urusan demokrasi, urusan politik, urusan perdagangan, sampai urusan farmasi obat-obatan, Nabi orang yang memerintahkan kita. Islam harus kuat. Kalau hanya kita sibuk di masjid, lupa untuk berpolitik, lupa memperkuat ekonomi Islam, lupa terjun mengambil bagian di setiap instansi kepemerintahan, maka alamat hancur dan binasa Islam di muka bumi Indonesia. Dari Sultan Malikus Al-Saleh dengan seorang ulama Sultan Syarif Imaduddin, sampai ke Ternate Sultan Sayyid Maulana Babullah, sampai ke Banten Sultan Hasanuddin, sampai ke Cirebon, sampai kemana-mana, hingga terakhir Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, sampai kemana-mana. Beliau orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah tidak akan merugikan manusia. Hukum yang Allah perintahkan tidak akan mendolimi sesama rakyat ataupun sesama orang-orang elit. Namun ketika ketika kita lalai, banyak orang-orang jahat duduk di singgasana menghalalkan segala cara. Karena apa? Segala yang kita lakukan sudah sangat melampaui batas. Kita yang kaya taat kepada lalu lintas, taat kepada pajak, 3 juta, 4 juta, sampai puluhan juta bisa tiap tahun membayar pajak mobil untuk kendaraan di atas muka bumi. Namun pajak kendaraan untuk akhirat, pura-pura bodoh, pura-pura lupa di hari raya. Kambing sekecil 1,5 juta kita pun tidak sanggup. Tapi kepingin masuk surga, itu surga yang hanya dimimpikan belaka. Kita mengaku orang yang beriman, salah dalam menempuh ilmu. Banyak-banyak penyakit hati yang kita kaji di dalam memahami sebuah ayat dan hadis. Makanya sahabat Nabi, ada yang orang ahlul hikmah, Abu Hudzaifah, ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Abu Hudzaifah, naroka ang tatakallam la yusma' famin aina akhadta." Engkau selalu berkata-kata mutiara, dari mana engkau dapat wahai sahabat? Sedangkan kami pun duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kami pun sering berjumpa dengan Nabi. Tapi kenapa banyak mutiara-mutiara hikmah yang engkau lontarkan dari lisan engkau yang mulia wahai sahabatku?
Abu Hudzaifah menjawab, "Ya ashabi, sekiranya kalian berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kalian tanyakan hanya fadilah-fadilah amal. Namun kalian lupa mempertanyakan tentang bahaya penyakit hati yang bisa menggerogoti sendi-sendi amal." Jadi perbedaannya, sahabat Nabi sebagian besar yang ditanya fadilah. Ini khasiatnya apa Nabi? Baca ini, sedekah ini, tapi tidak bertanya lawan daripada penyakit hati itu apa. Yang bisa merusak saya, merusak keimanan saya. Disitulah banyak orang salah memahami tentang Al-Quran. Banyak salah memahami tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus tahu Pak, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Namun tidak semesta-mesta diinjak begitu saja, tidak. Kita tidak boleh hanya akan indah pada waktunya. Harus ada ikhtiar. Harus ada syariat yang kita kerjakan. Ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah membersihkan perintah-perintah Allah, maka itu jihad yang sangat sesungguhnya. Mungkin saudara kita yang duduk di majelis ulama, kita bersihkan daripada tanda tangan cap label halal ketika merek-merek produk-produk luar yang bisa merusak, bercampur babi, sumsum babi, lemak babi, minyak babi dan lain-lain dalam dunia kosmetik. Kita harus bersihkan. Mungkin saudara kita yang diberikan kekuasaan, punya ilmu kedokteran, Kemenkes, kita harus memahami tentang emergency authorization. Ini suntian dari mana? Siapa yang buat? Sudah diuji lab berapa kali? Pisang sama madu kalau kita makan sekaligus bisa mati Pak. Makanya kita harus cerdas. Orang yang berada dalam ujian Allah, jabatan amanat kepolisian, buka sejarah. Bapak Haji Muhammad Hogeng Imam Santoso, itu masih keluarga saya, mantan Kapolri yang di Pekalongan, rela jabatnya copot, rela diintimidasi demi Indonesia. Juga Pak Sutarman, mereka pun ada waktunya pensiun, maka gunakanlah kenangan hidup. Kita menjabat supaya dikenang kebaikan kita, dikenang kesolehan kita, minimal matinya kita. Banyak orang membacakan Fatihah, banyak orang membacakan kalimat zikir. Orang menangis kematian kita Pak, sedih. Banyak yang mensolati ghaib jenazah kita di mana kampung pelosok di negeri ini. Makanya kita harus tahu, sekalipun kita tidak bisa meniru orang tua kita, ilmunya, kebaikannya, kedermawanannya, minimal kejujuran dan kedermawanannya. Sebagaimana seorang mafia, badan intelijen preman-preman, mereka didoktrin, para mafia, para koruptor, para bajingan, tidak takut dipenjara, tidak takut diracun, tidak takut dikeroyok. Padahal jelas di depannya neraka jahanam. Kenapa orang Islam, kita yang masih punya baju bintang 4, masih punya baju kepemerintahan, takut kita diturunkan jabatan? Lebihlah kalian takut bapak-bapak. Ketika mati mendadak, mending kalau langsung mati. Allah kasih stroke puluhan tahun. Saya sering menjumpai pejabat di Jakarta, baik yang bagus atau yang sudah mantan bagus. Pernah dalam suatu kisah, sampai 15 tahun Pak, seorang jenderal bintang 3, komjen, nggak mati, nggak hidup, makanannya di blender, yang dia hirup sudah pakai oksigen, hidung sudah tidak berfungsi, pakai selang di lehernya, pembuangannya pun sudah pakai keran. Nangis saya Pak, itu orang hebat. Kesana kemari pakai Hercules, memanggil ratusan ustadz keramat, tapi nggak mati-mati. Menjelang 20 tahun baru diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka perbuat? Kadang ada yang mereka salah makan. Apa yang mereka bijak dalam kebijakan kekuasaannya? Ada yang saudara mereka injak. Kemenangan, kehakan yang bukan mereka bela, malah mereka jatuhkan demi rupiah. Kita harus sadar, kita sudah dihancur oleh beberapa fitnah. Dari makanan, orang-orang intelijen Islam sudah bilang, Islam akan hancur dengan beberapa 7F. Yang pertama, founder secara ekonomi. Beli pejabat-pejabat biadab supaya bisa
mendapat jutaan hektar tanah di seluruh pelosok negeri. Mereka calonkan para cukong-cukong oligarki supaya undang-undangnya tidak berpihak kepada rakyat namun berpihak kepada konglomerat. Setelah mereka kuasai secara berita, secara film, bisa mereka putar balikan berita yang ada. Setelah itu mereka berkuasa lagi secara farmasi, F juga singkatannya. Obat-obatan dicampur, dikasih etanol, dikasih ini, dikasih itu, banyak anak kita keracunan ginjal. Kemudian yang kelima, bukan cuma itu, anak mudanya di free sex, di mana apotek, obat segala obat bisa dipesan lewat online dan juga toko-toko yang offline. Tidak ditanya KTP-nya, banyak anak kita umur SMP sudah tidak bersih dan tidak suci, Pak. Yang keenam, kita di friction, diadu sesama tentara, sesama anggota, sesama pejabat, sesama ulama, supaya kita cakar-cakaran sendiri. Karena negara Indonesia, kalau kita keliling dunia, Pak, negara paling terbesar sekarang, Pak. Ada 3 waktu di dalam Indonesia. Maka di situ orang-orang komunis, orang kapitalis, orang Yahudi tidak akan ridho. Makanya kalau ada yang orang bisa menjadikan boneka dalam kekuasaan, mereka sokong berapa ribu triliun pun supaya hancur Indonesia. Karena Indonesia negara paling terkuat di atas muka bumi setelah Konstantinopel. Dari Majapahit, Sultan Malikus Soleh, ini cucunya. Walaupun harta benda belum kami miliki sekarang, tapi masih ada darah pejuang. Minimal Fatihah setiap sholat untuk orang tua kita, untuk nenek kakek kita, lebih-lebih untuk guru dan para nabi dan para rasul. Karena mereka yang membuka hutan di yang kita tinggali saat ini. Makanya Islam mengajarkan, kenapa selalu membaca doa lewat alam kubur, lewat alam barzah, sampai orang yang mati syahid membuat jalan Aceh Tengah, kita doakan, Pak. Bukan cuma itu, orang-orang yang rela mati membangun agama, ekonomi, dan negara kita doakan setiap sholat. Kemudian yang ketujuh, F selanjutnya, food, makanan. Campur minyak babi, sumsum babi, lemak babi, supaya hawa nafsunya menggelincang. Belum saatnya mereka ejakulasi dini, sudah balik di atas usia di bawah 10 tahun. Pikirannya kotor, maksiatnya rajin. Itu salah satu visi misi orang barat. Apalagi orang-orang Sunda pertama yang diincar. Karena di bumi Sunda, di Banten, Islam paling terbanyak warganya, Pak. Makanya kalau kita buka di Google, di YouTube, di Cianjur, di Sukabumi, sudah ada Menara Vatikan. Bukan di Jerman, bukan di Roma, tapi di Sunda. Aceh pun sama. Sudah hampir 600 gereja di Aceh. Bisa Bapak lihat, setiap tahun antara 10 sampai 100 orang per kabupaten mulai murtad. Mereka tidak segan-segan untuk mengocorkan dana setiap provinsi puluhan triliun supaya target mereka kristenisasi sukses. Makanya bapak-bapak yang punya power saya titipkan. Mumpung saya masih punya umur, bapak-bapak pun mumpung masih diberikan kesehatan, sama-sama kita berjuang supaya dikenang. Ini sudah bahaya, Pak, kalau saya cerita lebih dalam. Saya hidup dahulu, susah senang sudah saya pelajari dan saya rasakan. Dari keluar masuk pintu kerajaan, pintu istana, sampai pintu kampung-kampung, saya sudah rasakan. Makanya saya bisa merasakan dan membaca strategis mereka sangat hebat. Orang yang lemah ekonomi, dikasih sawah, dikasih uang, murtad. Katanya, oh semua agama ini sama Tengku, sama-sama menuju ke ilah. Ya ilah yang mana? Sebagian malah menteri agamanya pun menteri koplak. Mengucapkan selamat Natal. Saya bilang, ini orang-orang gila ini semua. Islam itu mengajarkan toleransi, pertolongan, tolong-menolong yang sangat indah. Ada orang non-Islam kecelakaan, wajib kita bantu, Pak, bukan sunnah. Ada tetangga kita kafir kebakaran rumah, wajib kita tolong. Tapi kalau mengucapkan selamat Natal ya, haram. Karena dengan kata-kata orang bisa murtad. Karena dengan kata-kata orang bisa masuk Islam. Dengan kata-kata bisa ijab kabul.
menggauli kemaluan istri kita. Dengan kata-kata bisa haram istri kita dekati. Semua juga dengan kata-kata dan niat. Ini sudah luar biasa. Islamofobia secara sekuler, secara dibentur-bentur, ini sudah ngeri. Harus kita paham, Pak. Makanya ulama salah satu orang yang berjuang di atas muka bumi ini dari zaman dahulu sampai sekarang. Sebelum adanya laskar-laskar, sebelum jauh-jauh hari adanya tentara polisi, para sunan, para kiai, para tengku, mereka yang berjuang, walaupun mereka diagung-agungkan ketika terjadi pertumpahan darah dan terjadi kisruh. Setelah merdeka dilupakan, itu biasa. Kejadian di Ambon, MRS, kelompok separatis, dikirim pasukan manapun, mati sia-sia. Dengan ilmu hitam, dengan segala medan, yang turun ulama, santri, sampai MRS bubar. Karena mereka yang biasa bangun tengah malam. Makanya kita harus lestarikan ilmu agama, pencak silat Islam, Cimande, untuk menjaga negara. Nabi bersabda, "Adibu auladakum as-sibahah war-rimayah." Ajarkan anak-anakmu bela diri, berenang, memanah, dan bela negara. Itu sunnah daripada Nabi. Kita berkuda, anak sekarang taunya main HP, orang tuanya pun mendukung, tidak bisa apa-apa. Sholat pun nggak tahu, Pak, niatnya banyak. Makanya kita jangan sampai memberikan peso kepada anak yang masih balita, bukan untuk bekerja parang tersebut, tapi untuk premanisme. Semoga nasihat ini terutama bermanfaat untuk al-fakir. Kita sama-sama berdoa. Ada salah satu nasihat sholawat Al-Imam Ja'far Shadiq, cucu Nabi Muhammad SAW yang keempat, dari Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Al-Imam Muhammad Bakir, Al-Imam Ja'far Shadiq, ketika menjumpai zaman yang begitu sangat luar biasa. Fa'aksiru bihauli la haula wala quwata illa billah. Banyak bersujud mengucapkan la haula wala quwata illa billah, memohon pertolongan, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, bukan menjilat mencari aman kepada sang yang lagi berkuasa. Kalau kepingin selamat, apa amalannya Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu namanya salawat ashil. Sama-sama kita baca, Pak. Allah yang punya burung ababil, Allah yang punya gempa, Allah yang punya api, Allah yang punya tsunami. Jadikan pelajaran kemarin Cianjur, Sukabumi, Garut, Lumajang, Cirebon dan lain-lain, supaya kita tambah khawatir atas nasib kita. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri kita. Marilah kita sama-sama dekatkan kepada Allah SWT, perbaiki yang kurang baik. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uklik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amaru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qad qala Allah azza wa jal wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi kulli makan. Allahumma kshif annal hala wal bala wal waba wal fahsya wasyada'id wal bagh wal munkar wasyada'id wal bagh wal munkar wassuyuf al muhtalifah ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassa Indonesia Palestina wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid. Wadi ainin wadi bakin wa min syarri syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. قبل يا الله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة